الدين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini. Sebelumnya dan sesudahnya saya mohon maaf, minta halal, minta ridha kepada antum semuanya, bahwasanya saya di sini tidak menggurui. Kita di sini sama-sama belajar, sama-sama mengingat pelajaran. Jadi sekiranya nanti dalam penyampaian saya ada terdapat kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan dan diluruskan. Jadi pada malam hari ini kita kembali membaca kitab Tangga Ibadah. Minggu yang lalu kita membahas masalah hukum Islam. Hukum Islam kemarin ada 5. Pertama fardu, kedua sunat, ketiga haram, keempat makruh, kelima harus atau mubah. Kemudian kita melanjutkan, yaitu fardu terbagi 2. Fardu terbagi 2. Pertama fardu ain, kedua fardu kifayah. Fardu ain ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh tiap-tiap orang Islam yang balik lagi berakal. Contohnya sembahyang 5 waktu, puasa bulan Ramadan, dan lain-lain. Jadi fardu ain ini tidak bisa diwakilkan. Wajib kita, setiap orang Islam yang sudah balik lagi berakal itu mengerjakannya. Contohnya sembahyang 5 waktu. Sembahyang 5 waktu ini wajib bagi kita yang sudah balik lagi berakal. Tidak wajib bagi kekanakan yang belum balik. Tetapi kewajiban kita mendidik anak kita, menyuruh anak kita sembahyang, sebagaimana sabda Nabi SAW, muru auladakum bisalah wa hum abna'u sab'i sinin. Suruhlah anak kalian sembahyang apabila ia sudah berumur 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin. Dan pukullah anak kalian apabila ia meninggalkan sembahyang jika ia sudah berumur 10 tahun. Atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban kita tadi mendidik anak kita, menyuruh anak kita sembahyang apabila ia sudah berumur 7 tahun. Kemudian disuruh kita memukul anak kita kalau dia meninggalkan sembahyang apabila ia sudah berumur 10 tahun. Tetapi pukulannya pukulan ta'dib, bukan pukulan ta'zib, yaitu pukulan mendidik, bukan pukulan menyakiti. Jangan sampai anak kita meninggalkan sembahyang kemudian kita pukul anak kita sampai badannya memar, jangan, atau biru. Itu pukulan menyakiti, bukan pukulan mendidik. Jadi misalkan di rumah kita ada 5 orang, suami istri berdua, anak bertiga, semuanya sudah balik lagi berakal, maka wajib sarumahan mengerjakan sembahyang, wajib mengerjakan yang namanya fardu ain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salatu sillatun bainal 'abdi wa rabbih." Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, sembahyang itu
silah atau hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Jadi kalau ada seseorang itu meninggalkan sembahyang, berarti dia memutus hubungan dengan Tuhannya. Kemudian kata Abdullah ibnu Ghazan di dalam kitab Tanqihul Qaul, kata beliau, as-salatu jami'atun li jami'it ta'at. Sembahyang itu, di dalam sembahyang itu terkumpul segala ketaatan. Jadi kata Abdullah ibnu Ghazan, di dalam sembahyang itu terkumpul segala ketaatan. Famin jumlatiha al-jihadu, di dalam sembahyang itu ada yang namanya jihad. Fa innal musalliya yujahidu aduwaini nafsahu wa syaitana. Jadi di dalam sembahyang tadi ada jihad, maka bahwasanya orang yang sembahyang itu ia berjihad melawan dua musuhnya, yaitu nafsunya dan syaitan. Misalkan kita bisa mengerjakan sembahyang subuh berjamaah, nafsu kita menyuruh kita tidur, tapi kita bisa mengerjakan sembahyang, berarti kita sudah mengalahkan nafsu kita. Kemudian syaitan, kita sudah tahu kerjaan syaitan, yaitu berbagai macam cara syaitan itu mencegah seseorang untuk melakukan ketaatan. Tetapi kita bisa mengerjakan sembahyang subuh berjamaah, berarti kita sudah mengalahkan syaitan. Fa fi sholati as-shaumu fa innal musalliya la ya'kulu wa la yashrabu. Kemudian di dalam sembahyang itu ada puasa, maka bahwasanya orang yang sembahyang itu tidak makan dan tidak minum. Wa zadat 'ala siyami bi munajati rabbih. Dan ada lebihan orang sembahyang daripada orang puasa. Orang yang sembahyang itu dia bisa bermunajat atau berbisik dengan Tuhannya. Wa fi sholati al-hajju, kemudian di dalam sembahyang itu ada haji. Wa huwa al-qasdu ila baitillah. Orang yang berhaji itu dia bertujuan ke Baitullah. Wal musalli qasada rabbal baiti, sedangkan orang yang sembahyang itu dia bertujuan kepada Tuhannya Baitullah. Jadi kata Abdullah ibnu Ghazan, di dalam sembahyang tadi terkumpul segala ketaatan. Pertama, di dalam sembahyang itu ada yang namanya jihad. Kita berjihad dengan nafsu kita dan syaitan. Kemudian di dalam sembahyang tadi ada yang namanya puasa, yaitu kita di dalam sembahyang tidak boleh makan dan tidak boleh minum. Bahkan lebih lagi daripada puasa, yaitu kita bisa bermunajat kepada Tuhan kita. Kemudian di dalam sembahyang itu lagi ada haji. Orang yang berhaji dia bertujuan ke Baitullah, sedangkan orang yang sembahyang dia bertujuan kepada Tuhannya Baitullah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fardu kifayah. Fardu kifayah ialah sesuatu yang wajib dikerjakan oleh sekalian orang Islam yang balik lagi berakal. Dan apabila ada salah seorang atau sekumpulan mengerjakannya, maka yang lainnya tiada berdosa. Contohnya membalas salam, sembahyang jenazah, dan lain-lain. Jadi fardu kifayah itu apabila ada salah seorang yang mengerjakannya, maka orang yang lainnya itu terlepas daripada kewajiban mengerjakan gawian fardu kifayah tadi.
Misalkan contoh membalas salam. Ada orang masuk mengucap assalamualaikum, lalu ada di antara kita yang menjawab waalaikumsalam, maka gugurlah kewajiban daripada mengucap salam, gugurlah kewajiban daripada membalas salam, karena sudah ada salah satu di antara kita yang mewakili. Kemudian misalkan kita sendirian, ada yang memberi salam, kita sendirian, itu hukumnya berubah menjadi fardu ain, maka wajib kita membalas salamnya. Kalau tidak membalas maka berdosa. Kemudian lagi misalkan orang sudah memulai pelajaran atau ada orang mengaji, kita jangan memberi salam, karena al-masghul la yusgal, orang yang sibuk itu jangan disibuki. Jadi makruh hukumnya kita memberi salam kepada orang yang sudah memulai pelajaran, karena itu bisa mengganggu daripada konsentrasi orang yang menyampaikan dan orang yang menyimaknya. Kemudian sunnah apabila dikerjakan mendapat pahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Contohnya mendaras Quran. Mendaras itu membaca Al-Quran, sembahyang tarawih dan lain-lainnya. Jadi sunnah itu kita garisi, sunnah garisi dikerjakan mendapat pahala, jangan digarisi ditinggalkan tiada berdosa. Jangan kita tanamkan di hati kita, kalau mengerjakan sunnah itu mendapat pahala. Jangan kita kalau ada pekerjaan sunnah, oh sunnah aja, ada berdosa juga ditinggalkan. Jangan. Kita niatkan, kita tanamkan di hati kita, mengerjakan sunnah itu mendapat pahala, supaya kita semangat mengerjakan sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di samping itu kita niat ittiba' alin nabi, yaitu niat mengikut baginda Rasul dan membuktikan cinta kita kepada beliau. Apa kata baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa orang yang menghidupkan sunnahku, maka sungguh ia cinta padaku, dan barang siapa orang itu cinta padaku, kata baginda Rasul, maka kelak nanti orang itu bersamaku di dalam surga. Jadi kita buktikan cinta kita kepada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan sunnah-sunnah beliau. Di antaranya ketika kita hendak sholat, kita memakai siwak. Ketika kita masuk ke dalam masjid, mendahulukan kaki kanan. Keluar masjid, mendahulukan kaki kiri. Ingin masuk WC, kita mendahulukan kaki kiri. Keluar WC, mendahulukan kaki kanan. Tidak terasa kita ingat dengan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian haram. Yang ketiga haram apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Haram apabila dikerjakan mendapat dosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya mencuri, merampok, berzina, minum arak dan lain-lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, anak keturunan kita, keluarga kita dari segala perbuatan yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza zanna al-'abdu aw sharibal khamra
kharaja minhu imanu fakana fawqa ra'sihi. Kata baginda Rasul, apabila seseorang hamba itu berzina, seorang hamba itu minum khamar, maka imannya keluar dan berada di atas kepalanya. Fa idza faragha min dzalikal amali raja'a ilaihil imanu. Setelah dia selesai daripada mengerjakan kemaksiatan itu, baru imannya kembali ke dalam hatinya. Artinya ketika seseorang itu mengerjakan maksiat, maka iman di hatinya itu hilang, diangkat. Sampai kita selesai daripada mengerjakan kemaksiatan itu, baru imannya kembali ke dalam hatinya. Yang dikhawatirkan ketika seseorang itu mengerjakan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala wafatkan, Allah Subhanahu wa taala matikan ia, maka orang itu mati dalam keadaan tidak membawa iman, mati dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu, hendaknya kita sering berdoa meminta kepada Allah supaya kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, kata Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad yang menyusun Ratibul Haddad, kata beliau, yang menyebabkan seseorang itu mati dalam keadaan su'ul khatimah yaitu tarkus shalah, meninggalkan sembahyang. Jadi orang yang meninggalkan sembahyang itu bisa menyebabkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Kemudian yang keempat, makruh. Makruh apabila dikerjakan tiada berdosa dan ditinggalkan mendapat pahala. Contohnya tidur sesudah sembahyang asar, berkata-kata waktu, uang, air, dan lain-lain. Jadi makruh ini kebalikan daripada sunnah. Kita tanamkan di hati kita, kalau meninggalkan makruh itu mendapat pahala. Ada beberapa waktu yang mana di waktu itu dimakruhkan guring. Di antaranya pertama yaitu jangan guring setelah sembahyang asar. Orang yang guring setelah sembahyang asar itu mewarisi pikun atau penglupa. Kemudian yang kedua, jangan guring setelah salat maghrib. Orang yang guring setelah salat maghrib itu mewarisi kasratul qalbi, yaitu kerasnya hati. Orang itu kalau sudah keras hati, diberi nasihat, maka dia sami'na wa asaina, mendengar tapi tidak memakai. Beda dengan orang yang hatinya lunak, lemah lembut, dia ketika diberi nasihat, dia sami'na wa ata'na, yaitu mendengar dan memakai. Yang ketiga, kita jangan guring setelah salat subuh. Orang yang guring setelah salat subuh itu mewarisi fakir. Fakir itu bisa fakir harta, bisa fakir ilmu. Selanjutnya, harus atau mubah. Harus atau mubah apabila dikerjakan tiada berpahala dan ditinggalkan tiada berdosa. Contohnya makan, minum, tidur, dan lain-lain.
Mudah-mudahan pekerjaan mubah bisa mendapatkan pahala, yaitu ketika kita makan, ketika kita minum, ketika kita tidur, kita niatkan ibadah. Misalkan kita makan, kita niatkan supaya kuat beribadah, supaya kuat sembahyang, maka makan kita menjadi ibadah. Kemudian pertemuan yang akan datang yaitu rukun Islam. Nanti rukun Islam ada 5, semuanya sudah hafal. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, disehatkan badan di dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimurahkan rezeki yang halal dan thayyibah, dan yang terlebih penting mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Doa selamat lah. Berdua. Ya, mat. Doa selamat lah. Amin. Amin. Minna wa minkum taqabbal ya karim.